kaleng dapat diperoleh musik yang nama Swadil aku tuh anggenipun penyungsung sinarengan ide berare sane sampun kalinggihan dampak dengan dampo saksi jenengan pun Aki Tirem Nyai Tirem yang Prabu Siliwangi pinangka karuhun tlatah Banten puniki kadang sareng sami pepundening agami ugi pepundening negari para sareng sami kang sampun mundur dumateng jaman kerajaan pinangka apa saksi jejak kalinggam kang mau sejati tadi ing tansah kambanan dumateng Nyai Slamet Kaki Slamet ing dinten puniki ngantos paripurnaning jati upa saksi jejak sripun kalenggaling dampak njero puniki anggenipun ngaturaken jangkeping upakara terus mergi ingkang dharma kanthi lambaning kitab suci Wedya kang belakang pinangka upa saksi manggih kerahilaning raos terusing katos santi om agung sila sampun nama lahir dikit lebur dening pangastuti berarti jaya sia dewa jina mami anuger tayat dirgahayu sam awak noti sangramawi cai pawe mayu Mas Wagyu ing Banten Lumen Cirata Ciraten Banten ini sami itu adalah simbol bahwa itu pengemano yang mendapiang memperoleh anugerah sebelum kita tunas itu permainan itu tumbuh-tumbuhan dan binatang yang kita hadutkan pada persembahan ya jatuh ke tahun 1948. Bagaimana bisa berbeda dengan tahun Masehi? Ini adalah kisah di mana 1948 atau tepatnya tahun 78 tahun Saka itu mulai dilaksanakan. Bagaimana bisa? Awalnya terjadi ketidakharmonisan yang sangat luar biasa di negeri asal agama Hindu, yaitu India. Peperangan terus terjadi antara sekte
yang tidak bisa dihentikan. Hampir ratusan tahun peperangan terus terjadi. Maka pada raja terakhir, yaitu Sang Aji Saka, memerintah pada saat itu bisa mendamaikan masyarakat di sana dan menyepakati tahun perdamaian tersebut dinamakan Tahun Saka. Itu tepatnya 78, tahun 78. Jadi peperangan yang demikian hebat bisa didamaikan dan disepakati, diperingati perdamaian tersebut dengan nama Tahun Saka. Maka hari ini sebenarnya kita memperingati tahun perdamaian antara kita sesama manusia. Bagaimana rangkaiannya, pelaksanaan Nyepi tersebut? Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan hari ini yang disebut pengerupukan atau tawur, maka pertama kita melaksanakan yang namanya melasti. Melasti, kalau kita bahasakan secara gampangnya, melas itu memisahkan. Ti itu artinya kotoran. Jadi memisahkan kotoran. Kotoran apa yang dipisahkan? Yang pertama adalah pratima-pratima kita atau sarana-sarana yang ada di pura. Yang kedua, kotoran yang ada di badan kita. Ya, itu yang dipisahkan. Lalu yang terakhir, kotoran yang ada di dalam batin kita. Dengan jalan meminum atau nunas tirta wangsupada. Kemana kita melakukan melasti? Ya, melasti dilakukan pada sumber-sumber air. Sumber-sumber air yang dianggap suci. Seperti misalnya laut, ya, sungai, danau, atau kita punya tempat di sini di di Taman Sari. Jadi sumber-sumber air ini adalah tempat untuk mengambil atau menyucikan daripada sarana-sarana pratima-pratima kita dan juga badan lahir batin kita. Jadi sebelum hari ini itu yang kita lakukan. Makanya kalau kita lihat sekarang medsos sudah luar biasa, rangkaian melasti di seluruh Indonesia bisa kita lihat, sangat semarak sekali. Terutama di Jawa sekarang luar biasa, ya, kebangkitannya sangat-sangat luar biasa, ya. Dibandingkan apalagi di Bali sudah barang tentu, dan hampir di pelosok Nusantara ini melakukan kegiatan. Lalu selanjutnya adalah apa? Yaitu upacara mecaru, atau hari ini kita laksanakan, ya. Mecaru pada umumnya mecaru itu di Catuspate. Catuspate tahu Bapak Ibu? Tahu Catuspate? Nah, kalau bahasa umumnya itu perempatan, perempatan agung. Karena kita di sini tidak mempunyai jalan atau perempatan, maka kita lakukan di Jabogure. Ya, caru ini adalah sebagai simbol pembersihan, ya, sebagai labe persembahan untuk sang Ibu Pertiwi dan ancangannya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah melakukan caru, sehari kemudian kita melakukan catur berata penyepian. Bapak Ibu, siapa yang masih tahu apa saja bagian catur berata penyepian? Catur artinya empat. Berata, berata pengendalian, ya. Nyepi, sipeng 100 buat Haji Dewa. Ya. Jadi 4 hal ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah
Amati geni. Apa itu amati geni? Tidak menyalakan api secara fisiknya. Secara spiritualnya apa? Mengendalikan emosional di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, amati karya atau tidak bekerja. Ada anak murid yang bertanya, Pak, kalau main HP namanya bekerja nggak? Apa jawaban Bapak Ibu ini? Apa? Kerja. Main laptop kerja tidak? Kerja. Ya. Jadi yang namanya amati karya, kita benar-benar menghentikan aktivitas pekerjaan kita. Itu secara fisik. Secara spiritualnya apa? Apa? Menghentikan semua, ya, mengendalikan semua kegiatan-kegiatan di dalam diri kita. Oh, ini cukup luar biasa ini, kalau ada yang bisa ya. Lanjut yang ketiga, amati lelanguan. Apa itu lelanguan? Berasal dari kata lunge. Lunge itu apa? Bepergian. Apa itu lelanguan? Lelungan bukan lelanguan ya. Lelungan itu berasal dari kata. Kemudian yang keempat, amati lelanguan. Apa itu lelanguan? Kesenangan. Nah, ini masuknya kategori tadi ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, siapa yang pernah melakukan full ini kegiatan ini? Amati geni, tidak menghidupkan lampu di rumah. Ada yang sudah melakukan? Ada, pastilah. Amati karya, pasti. Amati lelungan, pasti. Amati lelanguan, yang agak susah ya, karena di rumah 24 jam itu sangat jenuh. Pasti buka HP, pasti. Betul nggak? Jujur? Jujur, betul. 100 buat Bapak Ibu yang jujur ya. Maka tahun ini atau besok, mari kita coba. Apa sih tujuannya? Selama 1 tahun siklus ini kita beraktivitas, melakukan kegiatan. Berbagai hal sudah kita lakukan, baik positif maupun negatif, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sudah berapa banyak hal negatif yang kita lakukan? Sudah berapa banyak hal positif yang kita lakukan? Besoklah waktunya untuk kita merenungkan, menimbang. Kalau nggak tahu merenung, menimbang mana perbuatan saya yang lebih banyak, baik atau buruk ya. Maka tahun berikutnya, begitu ngembak geni menyambut tahun baru Saka 1949, kita sudah bisa mengukur. Oh, ini yang negatif, saya harus kurang ini. Oh, kemarin saya menyinggung si Anu, saya tidak boleh lagi. Saya sudah berpikir buruk sama si dia, itu sudah tidak baik, saya tidak lakukan lagi. Nah, ini tujuannya. Kita merenung selama setahun ini, apa-apa saja yang harus kita lakukan tahun berikutnya. Agar apa? Seperti mantranya Ide Pemangku, kita mendapatkan kedamaian, keharmonisan. Maka 3 hal yang wajib harus kita lakukan di tahun berikutnya, yaitu disebut Trihita Karana. Apa itu? Menjaga hubungan dengan alam. Alam dulu.
Kalau sudah bisa dengan alam, baru bisa yang lainnya. Contohnya apa? Lingkungan kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu contohnya. Sepele, namun dampaknya luar biasa. Kalau kita tidak bisa merenung ini. Ya. Anak-anak terutama harus dilatih. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah lihat bencana alam luar biasa. Itu akibat dari apa? Tidak harmonisnya hubungan manusia dengan alam. Itulah dampaknya. Ya, mereka dengan serakahnya, dengan lobanya, ya, mengganggu, merusak alam. Akibatnya menjadi bencana alam, banjir. Bali yang tidak pernah banjir tahun ini luar biasa. Apa sebabnya? Ya, Bapak Ibu sudah tahu pasti. Semua menjerit. Tuhan menghukum katanya. Tuhan menghukum. Bukan Tuhan menghukum. Tuhan tidak ada menghukum. Diri kita lah yang salah. Diri kita yang keliru. Tidak menghargai alam. Kita ambil isinya, tapi kita tidak pernah merawat. Tidak pernah memelihara. Kalau terus begitu, ya siap-siap saja. Ya. Namun demikian, semoga kita di sini semua terhindar dari hal itu. Selanjutnya hubungan manusia dengan manusia. Ini yang sangat luar biasa. Hari ini kejadiannya Irak dengan siapa? Iran dengan Israel. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak harmonis. Ya, tidak harmonis. Kalau kita di sini di Pewa yang sedikit ini juga tidak harmonis, bisa terjadi kayak Iran dan Israel. Maka dari itu jagalah hubungan ini. Bagaimana caranya? Berbicaralah yang baik. Bagaimana kerangka dasar agama kita mensyaratkan tatwa upacara dan tatwa susila upacara. Kita harus mempunyai etika. Ya, tidak boleh menyinggung orang lain, mengata-ngatakan orang lain jelek, membuli orang lain. Maka itu berdampak tidak harmonis. Itu hubungan keluar, hubungan ke dalamnya bagaimana? Sama saja. Kalau kita tidak bisa menjaga hubungan itu, maka di keluarga pun akan rusak. Dampaknya keluarga rusak, maka keluar pun akan tidak bagus. Jadi tapak dari swastika kita itu, ya, plus, tanda plus, hubungan ke samping ke bawah alam, ke samping dengan ke kanan dengan orang lain, ke kiri dengan keluarga, ke atas dengan yang widi. Harus balance. Kalau itu bisa balance, maka kita akan harmonis. Ini tujuannya daripada Nyepi tahun Saka ini adalah untuk membalanskan itu. Ketika tidak balance, maka dia tidak akan harmonis. Tidak harmonis, tidak rukun. Tidak rukun, maka cuntake jadinya. Ini hubungannya. Ya, ketika ada di warga kita di pura ini tidak harmonis, maka dia tidak akan berhubungan dengan baik. Baik komunikasi dan kerjasamanya pun tidak akan bisa. Ketika itu terjadi, maka pura ini, lingkungan pura ini akan menjadi letak. Para Manggala, PHDI Banjar, Pecah, Medap, dan Pengempon, Pura Eke, Wira, Nangte, semuanya yang dibiar hormati. Izinkan dia menyampaikan sedikit yang akan menyampaikan intinya matur suksema atas ngayah Bapak Ibu sekalian dalam rangkaian Hari Raya Nyepi Niki yang diawali dengan Saka Boga Siwanam yang sudah berjalan dengan baik, kemudian Langklem dan pembersihan arah dan
Partai Salira dan dilanjutkan dengan Melasti ring Pantai Tanjung Pasir dan dilanjutkan dengan persembahyangan lengkap setelah dari Tanjung Pasir ini. Dan kemudian pada hari ini puncaknya adalah Taur Sange, di mana Taur Sange pada hari ini cukup mungkin ada sedikit yang perbedaan karena kita laksanakan tepat pada Sandia Kalani, Sandi Kale kalau orang Bali di Bali dikatakan. Pada hari ini mari kita nanti bersama-sama kita mengadakan pengerupukan. Nanti anak-anak adik-adik kita dari pemuda sudah menyiapkan juga obornya. Oh, ada obor. Nanti kita nyaruk-nyaruk, Nyaruk-nyaruk obor. nyaruk, kemudian kita ngerupuk mengelilingi Pura Kewiranaso. Setelah itu nanti untuk di rumah suang-suang sudah disiapkan dengan Iya. sudah disiapkan beras taur dengan filternya. Nanti silakan dikemas dibawa ke jero ke rumah masing-masing, nanti ditebarkan di rumah masing-masing. Kemudian besok dilanjutkan dengan berante pengajian. Dan pada hari berikutnya 2 hari lagi berarti nanti ngebak ini. Kalau ada yang mau bersembahyang di pura, ada persembahyangan ngebak ini, hadisan. Oke. Yang bisa yang sampaikan untuk rangkaian Hari Raya Nyepi. Nanti setelah ini iring kita bersama-sama, jangan pulang, kita mengadakan pengerupukan bersama, oke, sampai dengan selesai. Baru nanti kita pulang ke rumah masing-masing.
Mas. Jumadang Pancasatan. Bakar kameramen, bakar. Belum teriak. Jembatan.